baru ketemu pete juga tadi. Jadi belanja di pasar ini. Tapi karena memang sudah diketahui gitu masalah-masalahnya, sebenarnya kalau Mbak Nurul melihat pemerintah saat ini sudah melakukan antisipasi yang benar belum sih? Karena kan masalahnya sebenarnya sudah diketahui, tapi kok harga masih aja naik gitu sekarang, Mbak? Kalau kami melihatnya pemerintah mungkin sudah berusaha ya, tapi kayaknya belum maksimal. Usahanya itu belum optimal karena misalnya tadi yang disebutkan supply dan demand itu sekarang musimnya lah begitu ya. Demandnya lebih tinggi daripada supply-nya. Nah seharusnya pemerintah mengantisipasi dulu. Karena supply-nya kurang, berarti dia harus mengantisipasi dan harga sebetulnya bisa dikendalikan. Ini kan kalau pemerintah mengatakan harga tidak boleh lebih dari segini, saya pikir bisa. Mereka itu para importir misalnya seperti itu akan tunduk pada pemerintah. Tapi mungkin pemerintahnya yang saya pikir kurang tegas begitu ya. Karena kalau dikatakan bahwa setiap kali menjelang Lebaran, kemudian bulan Ramadan harga selalu naik, iya memang kita sebagai rakyat pun, sebagai masyarakat kita bisa menerima itu sebagai sebuah hal yang biasa. Tapi kalau naiknya luar biasa ya kita juga berat begitu ya, apalagi kan untuk kelas bawah begitu. Karena ya sekarang bayangkan aja harga cabai merah yang tadinya cuma 40.000 sekarang 80.000. Terus cabai rawit sekarang 120.000. Itu kan sudah sama dengan daging sapi. Jadi di mana logikanya harga cabai merah, harga cabai rawit bisa sama daging yang kayaknya kelasnya itu jauh begitu. Terus kalau pete lah, oke, saya bisa terima ya. Mudah-mudahan nanti pas Lebaran udah lebih banyak karena memang pohonnya kali lagi pada nggak berbuah kan. Jadi yang biasanya 3.000 sekarang 6.000. Tapi alhamdulillahnya sudah ada di pasaran. Biasanya nggak ada. Wah, itu langsung dari reaksi dari para ibu rumah tangga juga nih Mbak Nurul mewakilkan. Gimana Pak Bayu, katanya pemerintah kurang tegas nih dalam mengantisipasi dalam kenaikan harga di bulan Ramadan. Kalau masalahnya adalah supply demand dan memang fundamentalnya dari sana, ya harus ditambah supply-nya. Karena apalagi dengan demand yang sedang meningkat. Nah, menambah supply untuk barang-barang yang saya sebut tadi itu tidak bisa secepat itu. Dan barang-barang tadi misalnya contoh untuk cabai. Cabai itu untuk orang Indonesia yang dicari hampir seluruhnya adalah cabai segar. Nggak ada cabai kering, nggak ada acar cabai. Semuanya cabai segar. Cabai segar yang seperti yang kita harapkan untuk bisa bikin sambal terasi itu tidak tahan lama. Dia kalau mau ya harus disimpan dengan kulkas, dengan refrigerator yang mahal jadinya. Jadi ya kalau memang mau untuk ditambah ya kita pakai trading. Trading artinya ya impor karena di dalam negeri kurang. Itulah sebabnya kita juga sudah buka sebenarnya impornya. Sehingga ini mudah-mudahan akan segera menambah pasokan. Tapi tadi yang juga disebut oleh Pak JK, kalau misalnya kita terlalu banyak menambah suplai, harganya terlalu jatuh, petani kita bagaimana gitu? Mencari keseimbangan ini tidak mudah, terus terang saja. Berarti memang banyak hal yang harus dipertimbangkan begitu Pak ya. Dan makanya saya mau tanya ke Pak JK nih, Pak JK. Bagaimana nih, ada banyak masalah yang ternyata dialami oleh pemerintah kita. Jadi begini, Bapak sebagai inti utamanya tentu meningkatkan produksi. Mengimpor itu jangka pendek saja. Penduduk kita bertambah 1,5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 6,5%. Semuanya pasti konsumsinya naik. Jadi konsumsi naik itu kira-kira 5% per tahun. Apa saja? Beras 5% per tahun, atau sayur, cabai, telur, daging. Daging lebih lagi karena akibat pertumbuhan ekonomi itu, maka orang beralih dari tempe ke daging, tahu ke daging. Jadi ini kita tidak bisa mengandalkan impor. Jadi inti pokoknya untuk pemerintah apapun, fundamentalnya meningkatkan produksi nasional. Banyak nih yang bisa kita tangkap nih dari Pak JK, dan berbicara kita semakin seru, tapi sayang kita harus break lebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi di Pasar Politik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.